Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reznifa Minda Unisti. Saya mahasiswa pendidikan matematika kelas 4C. Sekarang saya akan membahas tentang WordPress yang saya miliki. WordPress saya ini berisikan tentang tugas pengembangan multimedia matematika. Dengan mata kuliah pengembangan multimedia matematika ini, diharapkan kami sebagai calon guru dapat memanfaatkan multimedia dengan sangat baik untuk memaksimalkan pembelajaran di sekolah, agar siswa dapat memahami pelajaran dengan baik dan dengan ceria, seperti itu. Jadi pembelajaran tidak berlangsung dengan monoton hanya menggunakan papan tulis saja, tetapi bisa menggunakan media-media yang sudah canggih seperti sekarang ini. Jadi WordPress ini saya beri nama Reznifa Minda Unisti sesuai dengan nama saya, tetapi si WordPress ini adalah tugas-tugas dari mata kuliah pengembangan matematika. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang materi matematika yang ada di kelas 9 sekolah menengah pertama yang ada di semester 2 pada bab 10 yang berjudul fungsi kuadrat. Jadi pada bab 10 ini ada materi yang bernama fungsi kuadrat, dan materi tersebut memiliki subbab yang berjudul grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi sekarang ini saya akan menjelaskan materi tentang grafik fungsi kuadrat agar diharapkan siswa-siswa mampu memahami materi dengan baik dan mudah, seperti itu. Kita mulai ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Jadi, untuk fungsi kuadrat ini dia sudah memiliki ketentuan, yakni memiliki bentuk fungsi yang Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Jadi fungsi kuadrat ini fungsinya memiliki X kuadrat, seperti itu. Dia memiliki fungsi kuadrat. Nah, kemudian dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti A bernilai positif atau negatif, seperti itu ya. Kemudian grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Seperti apa sih fungsi parabola? Ya, di sini kita bisa lihat gambarnya. Jadi grafik ini berbentuk seperti parabola, seperti itu. Nah, karena bentuknya ini seperti parabola, jadi grafik ini pun sering disebut pula sebagai fungsi parabola. Seperti itu. Karena wujudnya yang seperti parabola, maka disebut juga sebagai parabola. Nah, untuk awalan, saya memiliki gambar yang dapat bergerak-gerak. Jadi kita harus tahu kenapa fungsi ini bisa berbentuk seperti ini, bisa berbentuk ke atas, bisa ke bawah seperti ini. Bahkan dia bisa sangat besar, bisa kecil, seperti itu. Kita harus tahu bagaimana caranya membuat fungsi kuadrat. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ya, di sini ada grafik fungsi kuadrat. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan mempengaruhi bentuk. Jadi nilai A ini akan mempengaruhi bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat ini, dari grafik kuadrat ini, seperti itu. Jadi intinya yang mempengaruhi bentuk-bentuk ini adalah nilai A. Ingat, yang mempengaruhi bentuk-bentuk dari grafik ini adalah nilai A. Jadi nilai A di sini sangat penting. Kita lanjut. Karena A sangat penting, maka kita memiliki syarat untuk A. Syaratnya adalah
Jika A bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, berarti kita bisa lihat ini grafik yang berwarna merah nih. Ada grafik berwarna merah. Grafik ini memiliki fungsi yaitu Y sama dengan X kuadrat, di mana X ini bernilai 1, di mana A-nya bernilai 1, maka karena A bernilai 1, maka A adalah positif, jadi grafiknya terbuka ke atas. Nah, selanjutnya kita bisa ambil contoh dari grafik yang berwarna hitam ini. Grafik hitam ini bernilai Y sama dengan 2X kuadrat, di mana A-nya bernilai 2 dan 2 adalah positif, maka grafik ini tergolong pada sifat yang ini, yaitu dia akan terbuka ke atas karena nilai A-nya positif, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sebaliknya, jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti apa? Nih, kita memiliki grafik yang berwarna biru. Grafik yang berwarna biru ini memiliki fungsi Y sama dengan min X kuadrat, di mana A bernilai min 1, dan karena A adalah min 1 yang bernilai negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kita bisa lihat grafiknya terbuka ke bawah, seperti itu ya. Nah, jadi nilai A ini amat sangat mempengaruhi bentuk dari grafik yang kita miliki. Nah, selanjutnya masih ada lagi. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi semakin lebih pipih. Seperti apa? Nah, contohnya seperti grafik yang berwarna merah dan grafik yang berwarna hitam. Grafik yang berwarna merah memiliki fungsi Y sama dengan X kuadrat, sedangkan yang berwarna hitam memiliki fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, di mana nilai A yang merah adalah 1 dan nilai A yang hitam adalah 2. Karena grafik yang berwarna hitam ini nilai A-nya lebih besar daripada grafik yang berwarna merah ini, maka gambar A akan lebih pipih dibanding dengan grafik yang berwarna merah. Nah, kemudian dengan begitu berarti nilai A amat sangat mempengaruhi bentuk, dari mulai mengarah ke atas ataupun mengarah ke bawah ataupun dia lebih pipih, seperti itu. Jadi diharapkan siswa-siswa mampu memahami apakah fungsi dari A ini dan bagaimana untuk mendapatkan grafik yang terbuka ke atas dan bagaimana untuk mendapatkan grafik yang terbuka ke bawah, seperti itu. Jadi kita harus menekankan bahwa A ini adalah penting dalam pembuatan grafik fungsi kuadrat. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Garis putus-putus pada gambar di bawah ini merupakan sumbu simetri. Nih ya, kita bisa lihat ini adalah garis putus-putus dari yang berwarna merah. Ini adalah garis putus-putus yang berwarna hitam. Dan ini adalah garis putus-putus yang berwarna biru. Siapakah mereka? Mereka adalah sumbu simetri dari grafik itu. Contohnya adalah gini. Kita memiliki grafik yang berwarna merah. Grafik ini memiliki sumbu simetri, yaitu garis putus-putus yang berwarna merah ini. Jadi, sumbu simetri ini membagi dua grafik menjadi sama bagian. Maka dari itu, si merah ini dapat kita katakan sebagai sumbu simetri. Sama halnya seperti grafik yang berwarna hitam ini. Sumbu simetrinya adalah ini dan dia membagi dua sama besar grafik yang berwarna hitam ini.
Kita lihat lagi pada warna biru, grafik warna biru. Garis putus-putus biru membagi dua sama besar grafik yang berwarna biru. Maka sumbu simetri ini merupakan garis yang membagi dua sama besar grafik yang dia lalui. Seperti itu ya. Kemudian koordinat yang ditandai dengan bulatan merupakan titik puncak, sedangkan koordinat yang ditandai dengan persegi merupakan titik potong dengan sumbu Y. Kita lihat koordinat yang ditandai dengan bulatan. Kita lihat, kita cari bulatan. Ada ini, dan ini. Tiap grafik memiliki bulatan ya. Siapakah bulatan ini? Katanya bulatan itu merupakan titik puncak. Kita lihat dari grafik yang berwarna biru. Grafik yang berwarna biru ini memiliki titik puncak di atas. Grafik yang berwarna hitam ini memiliki bulatan, berarti titik puncaknya di bawah. Kemudian ada grafik yang berwarna merah. Dia memiliki titik puncak atau bulatan di bawah. Mengapa berbeda-beda? Kita akan bahas nanti ya. Selanjutnya, nilai B pada grafik menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetris berada. Titik puncak dan sumbu simetris dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. Jika maka grafik memiliki titik puncak maksimum. Jadi, kita bisa katakan bahwa koordinat titik puncak dan sumbu simetri ini melalui jalan yang sama. Bisa kita lihat ya pada grafik yang berwarna merah ini, titik puncaknya berada di sini, dan kita perhatikan bahwa sumbu simetrinya pun melewati titik puncak. Seperti itu. Kita lihat grafik yang berwarna hitam, titik puncaknya di sini, dan sumbu simetrinya pun melewati titik puncak. Dan satu lagi grafik yang biru, titik puncaknya di sini, dan sumbu simetrinya pun melewati titik puncak. Maka dari itu, pada grafik ini menunjukkan di mana titik puncak dan sumbu simetri berada. Jadi mereka bergabung seperti itu ya. Jadi sumbu simetri ini melewati titik puncak dari sebuah grafik gitu ya. Selanjutnya nilai C pada menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Jadi ya pada materi yang ini diharapkan siswa mampu untuk menentukan yang mana titik puncak, yang mana sumbu simetri. Dan kita pun dapat menemukan titik di mana titik puncak dan sumbu simetri ini bertemu. Seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ya, yang ini. Grafik fungsi kuadrat. Berikut ini adalah grafik 5 fungsi kuadrat yang berbeda. Kita lihat gambarnya ya. Sini ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang tidak terlihat ini warnanya, ini adalah warna garis merah putus-putus. Ya, dia berwarna merah, dan yang ini adalah garis biru putus-putus. Dia berwarna biru ya. Oke, kita akan membahas grafik yang pertama yang berwarna hitam ini. Kita lihat bahwa grafik yang berwarna hitam merupakan grafik fungsi kuadrat. Jadi grafik yang berwarna hitam ini memang grafik fungsi kuadrat karena bentuknya yang seperti parabola. Ya. Kemudian grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,2 dan memiliki titik puncak minimum. Kita lihat, memang iya, dia memiliki titik puncak minimum. Apa itu titik puncak minimum?
Dan kita pun dapat menemukan di sini ada kata-kata bahwa titik puncak maksimum. Jadi apa itu titik puncak minimum dan apa itu titik puncak maksimum? Kita akan pelajari pada materi yang ini ya. Kita lihat untuk yang hitam kita memiliki titik puncak minimum di bawah. Kita lihat dulu grafik yang lain. Grafik yang berwarna merah merupakan grafik fungsi kuadrat. Grafik memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 dan memiliki titik puncak minimum. Kita lihat yang berwarna merah, dia memiliki titik puncak di bawah juga, sama seperti yang hitam. Dia pun merupakan titik puncak minimum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa grafik yang terbuka ke atas, seperti grafik hitam dan grafik merah ini, dia memiliki titik puncak yang berada di bawah, dan titik puncak itu disebut titik puncak minimum karena dia ada di bawah. Nah, coba kita lihat untuk yang maksimum. Grafik yang berwarna biru ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Grafik memotong sumbu Y pada koordinat 0,8 dan memiliki titik puncak maksimum. Kita lihat, wow, dia grafiknya terbuka ke bawah, berbeda dengan grafik hitam dan yang merah. Grafik biru ini dia terbuka ke bawah, dia mengarah ke bawah. Dan kita lihat pula, ada perbedaan pada titik puncak. Titik puncak hitam dan merah berada di bawah, sedangkan titik puncak dari grafik yang berwarna biru ini berada di atas. Berarti dapat kita simpulkan bahwa grafik yang mengarah ke bawah memiliki titik puncak di atas yang biasa disebut dengan titik puncak maksimum. Ya. Jadi kalau yang mengarah ke atas memiliki titik puncak minimum di bawah, sementara yang mengarah ke bawah memiliki titik puncak maksimum di atas. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk yang keempat, grafik yang berwarna merah dengan garis putus-putus. Ini grafik yang berwarna merah dengan garis putus-putus merupakan grafik fungsi kuadrat. Itu sudah pasti. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada koordinat 0,10 dan memiliki titik puncak minimum. Ya, kita lihat seperti yang sudah tadi kita simpulkan bahwa grafik yang berwarna merah putus-putus ini mengarah ke atas, sehingga kita dapat menemukan titik puncaknya berada di bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang grafik yang berwarna biru dengan garis putus-putus pun merupakan grafik fungsi kuadrat, meskipun dia bentuknya kecil. Nah, grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,6 dan memiliki titik puncak maksimum. Jadi dia memiliki titik puncak maksimum di atas karena dia grafiknya mengarah ke bawah. Untuk pembahasan ini, kita dapat sangkut pautkan antara titik puncak minimum maksimum dan grafik yang mengarah ke bawah atau ke atas ini dengan A yang penting tadi. Kita lihat lagi ke atas. Kita ingat lagi bahwa A positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan sebaliknya jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika kita simpulkan dengan materi yang terakhir tadi, kita akan dapatkan kesimpulan seperti ini. Kita ambil grafik yang berwarna hitam. Grafik ini memiliki A positif, sehingga grafiknya terbuka ke atas dan memiliki titik puncak di bawah yang disebut dengan titik puncak minimum. Diulang lagi, grafik berwarna hitam memiliki A maksimum, memiliki A bernilai positif sehingga grafiknya terbuka ke atas dan memiliki titik puncak yang berada di bawah yang biasa disebut dengan titik puncak minimum. Ya. Sedangkan grafik yang berwarna biru dia memiliki nilai A yang bernilai negatif.
sehingga grafiknya terbuka ke bawah dan dia memiliki titik puncak yang berada di atas yang disebut dengan titik puncak maksimum. Diulang lagi, grafik yang berwarna biru ini memiliki nilai A yang negatif sehingga grafiknya terbuka ke bawah dan dia memiliki titik puncak yang berada di atas yang merupakan titik puncak maksimum. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahwa grafik hitam ini memang memiliki nilai A yang positif dan grafik yang biru ini nilai A-nya negatif, seperti itu ya. Diharapkan siswa mampu menyimpulkan apa hubungan dengan arah grafik yang ke atas atau yang ke bawah, dan apa hubungannya dengan sumbu simetri, dan apa hubungannya titik puncak dan maksimum atau minimum, seperti itu. Jadi diharapkan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi guru-guru, teman-teman maupun siswa yang sedang mengampu mata pelajaran ini. Dan dapat kita lihat di sini ya. Untuk kesimpulannya, maka di sini setiap berubah bentuk grafik, fungsinya pun akan berubah. Entah itu yang terbuka ke atas dengan nilai A positif ataupun yang negatif seperti yang terbuka ke bawah, seperti itu ya. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan materi dengan sangat baik sehingga kita dapat mengaplikasikannya dengan sangat baik pula dan dapat menjawab soal-soal dengan lancar. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Resni Faminda Unisti, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.